Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dasar Teori Ilmu Ukur Tanah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Mila Sofia Hidayatur Rahmah, absen 13 dari kelas 1 MRK 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mata, absen 2 dari kelas 1 MRK 4. Perkenalkan, nama saya Nizar Juniawan dari 1 MRK 4, absen 3. Perkenalkan, saya Dini Aulia Ramdhani, absen 7 dari kelas 1 MRK 4. Perkenalkan, nama saya Nizardin Ahmad Sulfikar Ashar, nomor absen 16, kelas 1 MRK 4. Baik, untuk slide pertama akan dimulai dengan pendahuluan, yaitu definisi ilmu ukur tanah. Istilah kata ukur tanah atau pengukuran tanah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu surveying. Secara konvensional, pengertian dasar dari pengukuran tanah didefinisikan sebagai ilmu dan seni menentukan letak atau posisi relatif dari titik ataupun objek di permukaan bumi. Sesuai dengan perkembangannya, pengertian secara umum tentang pengukuran tanah yaitu merupakan suatu ilmu yang mempelajari metode pengumpulan data dan pemrosesan data pengukuran tentang objek yang ada di permukaan bumi dan sekitarnya, sehingga jelas letak dan posisinya. Secara lengkap definisinya yaitu suatu ilmu yang mempelajari metode atau cara melakukan pengukuran objek atau unsur di permukaan bumi, baik dari arah horizontal maupun vertikal. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di dalam ilmu ukur tanah itu sendiri terdapat dasar-dasar teori, salah satunya yaitu peta. Next. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang bisa didatarkan dengan dibubui skala atau simbol. Dari asal bahasanya, peta awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa, yang kemudian disebut map. Kata mapa dalam bahasa Yunani berarti taplak meja. Karena kala itu, peta digambar pada kain menyerupai taplak meja. Peta yang baik tersaji dengan memenuhi unsur-unsur seni, matematis, dan pengetahuan geografi di dalamnya. Jenis-jenis peta antara lain yaitu peta topografi dan peta metatematik. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan keadaan relief bumi. Umumnya memiliki skala besar yaitu 1:5.000 sampai 1:250.000. Maka daerah yang dipetakan sempit. Penampakannya sangat detail. Ciri utama peta topografi adalah penggunaan garis kontur, yaitu garis yang menunjukkan variasi ketinggian di suatu tempat tertentu. Yang kedua adalah peta tematik. Peta tematik adalah peta yang hanya memberikan satu atau sedikit sekali informasi. Peta ini menggambarkan ketampakan tertentu baik fisik maupun sosial budaya. Data yang tergambar dapat data kualitatif maupun kuantitatif. Peta ini disajikan dalam berbagai bentuk yang berhubungan dengan unsur asli muka bumi dan unsur-unsur buatan manusia. Misalnya peta iklim, peta perhubungan, peta pariwisata, peta persebaran tambang, peta penduduk, dan lain-lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya. Next. Berikut adalah contoh peta topografi dan peta tematik. Next. Skala peta adalah rasio dari ukuran peta dibandingkan dengan ukuran sebenarnya atau ukuran pada dunia nyata. Jika jarak antara titik A dan titik B adalah 10 cm, maka jarak sebenarnya adalah 10.000 cm atau 1 km. Skala pada peta bagi menjadi dua, yaitu skala besar dan skala kecil. Skala besar yaitu antara 1:5.000 hingga 1:100. Skala kecil yaitu 1:1000. Skala pada peta kecil atau besarnya tergantung pada hasil pastinya. Jika perbedaan besar, maka akan terjadi kelengkungan dan akan menyebabkan distorsi. Maka harus dibutuhkan sebuah proyeksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada peta skala besar.
Peta skala besar berkisar antara 1:50.000 hingga 1:250.000. Umumnya peta skala besar digunakan untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti kecamatan ataupun desa. Kemudian ada peta skala kecil. Peta ini meliputi semua peta yang memiliki skala di atas 1:500.000. Umumnya peta skala kecil digunakan untuk menggambarkan suatu pulau, negara, regional, bahkan peta dunia. Kemudian ada sudut dan jarak. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah sudut dalam ilmu petana. Yang pertama yaitu sudut mendatar. Adalah sudut yang dibentuk oleh dua bidang normal yang mulai titik sudut tersebut. Besar sudut mendatar adalah dihitung dari selisih angka bacaan kedua jurusan, yaitu angka bacaan akhir dikurangi angka bacaan awal. Kemudian ada sudut jurusan. Adalah besarnya sudut mendatar pada suatu titik tertentu yang berwarna pada sumbu Y+. Dalam hal ini, arah sumbu Y+ sebagai arah utara peta dan perhitungan besar sudut dimulai dari utara peta sebagai titik 0 dan mengikuti arah jarum jam. Kemudian yang ketiga ada azimut, adalah besarnya sudut mendatar pada suatu titik dengan perpedoman pada arah utara geografi dan besarnya dihitung menurut arah putaran jarum jam. Dimulai dari arah utara geografi sebagai titik 0 sampai ke titik tertentu. Kemudian ada jarak. Ada beberapa istilah pengertian jarak dalam ilmu ukur tanah, yaitu 1. Jarak miring atau slope distance, yaitu jarak yang diukur sepanjang garis penghubung lurus antara dua titik di permukaan bumi. Jarak datar. Yang kedua jarak datar, yaitu jarak terukur sebagai penghubung terpendek antara dua titik yang posisinya telah diproyeksikan pada bidang datar. Yang ketiga ada jarak vertikal, yaitu jarak terpendek antara dua bidang datar atau bidang nifo yang mulai kedua titik tersebut. Setelah itu adalah aplikasi ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah sebagai cabang ilmu geodesi yang sebenarnya adalah permukaan bumi yang melakukan, dan cara melakukannya adalah surveying guna mendapatkan hasil peta. Peta memiliki beberapa tujuan. Peta ilmu ukur tanah memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk pengukuran teknik sipil, untuk militer, untuk pengukuran tambang, geologi, dan arkeologi. Next. Utara terbagi menjadi 3, yaitu utara sebenarnya atau true north, utara grid atau green north, dan utara magnetik atau magnetic north. Bukan antara utara sebenarnya, utara grid dan utara magnetik ditujukan pada diagram bagian di samping ini. Nice. Di sini saya akan menjelaskan kontur. Kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian yang sama. Misalkan, jika diasumsikan permukaan air datar, maka garis pantai adalah kontur yang terlihat. Tetapi, secara umum, kontur tidak dapat dilihat dari alam. Untuk menghitung interval kontur, yaitu dengan rumus skala sama X skala sama dengan CI dikali 2000 meter. Apa sih yang disebut dengan CI? CI adalah kontur interval atau beda tinggi yang didapat dari pengurangan angka ketinggian kontur di garis atas dikurangi angka ketinggian kontur di garis yang bawahnya. Next. Jadi kesimpulannya yaitu ilmu ukur tanah memang sangat penting bagi pendataan maupun pemetaan dalam wilayah ataupun suatu daerah. Karena ilmu ukur tanah mempelajari kajian ilmu umum yang dibutuhkan untuk dasar pengetahuan ilmu ukur tanah meliputi skala, peta, peta besar, peta kecil, sudut dan jarak, serta aplikasi ilmu ukur tanah. Pengaplikasiannya meliputi jalan, jembatan, bangunan air, gedung, dan masih banyak lagi.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.